Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku sekalian, saya akan sedikit menceritakan tentang salah satu seorang wanita sahabat Nabi, yaitu Khansa binti Amr radhiyallahu an. Tumadir binti Amr bin Harith atau lebih dikenal dengan nama Khansa adalah seorang penyair wanita yang cukup terkenal pada masa jahiliyah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berada di Madinah bersama beberapa orang kaumnya dari kabilah Bani Sulaim, ia datang menghadap beliau untuk memeluk Islam. Ia mempunyai 4 orang anak lelaki yang kesemuanya ikut memeluk Islam dan berhijrah untuk tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemampuan Khansa melantunkan syair cukup dikagumi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Adi bin Hatim memeluk Islam, ia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penyair paling ulung adalah Amr al-Qais, orang yang paling pemurah adalah Hatim bin Sa'ad, dan penunggang kuda paling pandai adalah Amr bin Ma'di Karib. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ibnu Hatim, bukan mereka. Penyair paling ulung adalah Khansa binti Amr. Orang yang paling pemurah adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang paling pandai menunggang kuda adalah Sayyidina Ali bin Abu Thalib." Sungguh penghargaan yang sangat tinggi terhadap Khansa, karena beliau mensejajarkan namanya dengan nama beliau sendiri dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sejak keislamannya, Khansa tidak hanya bersemangat dalam melantunkan syair, tetapi ia terjun dalam beberapa medan pertempuran, baik ketika bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun setelah beliau wafat. Dengan syair-syairnya, ia membangkitkan dan membakar semangat para sahabat untuk terus berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah. Terkadang ketika pasukan dilanda kelelahan dan kejenuhan, ia juga melantunkan syair-syairnya sehingga mereka kembali segar dan bersemangat. Ketika terjadi perang Qadisiyah pada tahun 16 Hijriah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Khansa memotivasi anak-anaknya untuk turut serta dalam perang tersebut. Keahliannya bersyair digunakannya untuk mempengaruhi memberikan semangat jihad pada mereka. Diingatkannya tentang kemuliaan berjuang di jalan Allah, keteguhan ayah dan paman-pamannya dalam membela agama Allah, sampai akhirnya ia berkata, "Jika besok kalian bangun dalam keadaan sehat, berjihadlah kalian dengan penuh keberanian dan dengan mengharap pertolongan Allah. Majulah dengan semangat juang yang tinggi dan masuklah dalam pertempuran. Lawanlah para pemimpin orang-orang kafir itu. Insya Allah kalian akan masuk surga dengan penuh kemuliaan dan kehormatan." Ucapan-ucapannya tersebut dirangkainya dalam sebuah rangkaian syair yang sangat indah dan amat membekas di hati putra-putranya, sehingga semangat mereka begitu menggelora untuk segera terjun dalam pertempuran tersebut. Keesokan harinya mereka berempat berjuang dengan perkasa melawan pasukan Persia. Mereka bertempur sambil membaca syair-syair ibunya, sampai akhirnya satu persatu mereka menemui syahidnya. Ketika berita ini disampaikan kepada Khansa, sang ibu yang kehilangan 4 putranya tersebut sama sekali tidak bersedih. Justru ia bersyukur dan berkata, "Alhamdulillah, segala pujian hanya kepada Allah yang telah memuliakan aku dengan menjadikan anak-anakku sebagai syuhada. Semoga dengan syahidnya mereka, dosa-dosaku akan diampuni oleh Allah, dan aku berharap dengan rahmat-Nya agar bisa dikumpulkan dengan mereka di surganya." Setelah hidup menyendiri, Khansa tetap mengabdikannya dirinya, membakar semangat kaum muslimin dan syair-syairnya. Sayyidina Umar sangat menghargai dan selalu memberi santunan kepada Khansa sebagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Tidak lama setelah Sayyidina Utsman bin Affan menggantikan Sayyidina Umar, Khansa wafat di sebuah perkampungan Baduy, yakni pada tahun 24 Hijriah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.